Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I really hope all of you are always in a good condition. Okay, before we start our lesson today, let's pray first. Pray begin. Pray finish. Thank you. Okay student, today we are going to learn about asking for permission. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asking for permission atau meminta izin. Sure in English. Okay, there are 3 points that we are going to learn today. The first one is asking for permission, yaitu ungkapan meminta izin. The second one is giving permission, yaitu ungkapan memberi izin. And the last one is refusing permission, yaitu ungkapan ketika kita tidak memberi izin. Before explaining 3 points that I've mentioned to you, let me give you the definition of asking for permission. Jadi sebelum Ustazah menjelaskan 3 poin yang Ustazah sebut tadi, Ustazah akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan asking for permission tersebut. Jadi yang dimaksud dengan asking for permission atau meminta izin adalah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin meminta izin untuk melakukan sesuatu atau ketika kita hendak pergi ke suatu tempat. For example, misalkan Ananda ingin pergi ke toilet. Nah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris ketika kita meminta izin untuk pergi ke toilet. Nah, berikut adalah ungkapan yang kita gunakan ketika kita meminta izin. The first one is, can I go out please? Bolehkah saya keluar? Can I drink your coffee please? Bolehkah saya meminum kopi Anda? May I go to toilet please? Bolehkah saya pergi ke toilet? Do you mind if I open the door? Apakah kamu keberatan jika saya membuka pintu? Is it okay if I leave? Apakah tidak masalah jika saya pergi? Nah, itu merupakan beberapa expression of asking for permission atau ekspresi atau ungkapan dari meminta izin. Nah, biasanya itu diawali dengan can I, may I, do you mind, is okay, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ungkapan dari giving permission, yaitu yes please, sure, go ahead, no problem, of course you can. Itu semua adalah jawaban ketika kita memberi izin kepada orang yang meminta izin. And the last one is expression of refusing permission. Dan yang terakhir adalah ungkapan ketika kita tidak memberi izin kepada seseorang. Yang pertama ada no, please don't, I'm sorry you can't, I'm afraid you can't, dan lain-lain. Insyaallah anak-anak semua sudah paham ya dengan penjelasannya Ustazah. Nah, untuk lebih pahamnya, let's see the examples of Mika and Miss Anggi conversations. Miss Anggi, may I go to toilet please? Of course you can. Nah, itu jika Miss Anggi memberi izin kepada Mika untuk pergi ke toilet. No, please don't. Nah, itu jawaban ketika Miss Anggi tidak memberi izin ke toilet. Mungkin Miss Anggi sedang menjelaskan pelajaran yang agak sulit, makanya Miss Anggi tidak memberikan izin untuk pergi ke toilet. Sejauh ini sudah paham ya Ananda semua? Nah, Ananda semua, materi kita pada hari ini ada kaitannya dengan sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bunyinya yaitu meminta izin itu 3 kali. Jika diizinkan engkau boleh masuk, dan jika tidak, maka kembalilah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Misalkan, Ananda pergi bertamu ke rumah seseorang. Nah, ketika kita meminta izin untuk masuk ke rumah orang tersebut, nah itu kita meminta izinnya itu cukup 3 kali. Misalkan kita menggedor pintu itu cukup 3 kali. Jika diperbolehkan masuk, maka masuklah. Maka jika setelah 3 kali kita mengetok pintu tidak diperbolehkan, misalkan orangnya tidak memperbolehkan kita untuk masuk, maka kita kembalilah. Thank you very much for today, and don't forget to say Alhamdulillahirrabbilalamin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you in the next video.